Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang saya pilih. Adapun topiknya yaitu defisiensi vitamin A, mata kuliah epidemiologi gizi, dengan dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sefira Natasha dengan NIM 21030550139 dari kelas Gizi C angkatan 2021. Selanjutnya ada pun judul jurnal yang saya pilih, yaitu hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang, Kota Batam tahun 2020. Selanjutnya pada pokok pembahasan terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, ketiga metode, keempat hasil, kelima pembahasan, keenam kesimpulan, dan yang terakhir saran. Selanjutnya masuk pada pendahuluan. Vitamin A esensial untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Di seluruh dunia menurut WHO, di antara anak-anak prasekolah diperkirakan terdapat sebanyak 6-7 juta kasus baru seropetalmia tiap tahun. Kurang lebih 10% diantaranya menderita kerusakan kornea. Di antara yang menderita kerusakan kornea, 60% meninggal dalam waktu 1 tahun. Sedangkan di antara yang hidup, 25% menjadi buta dan 50-60% setengah buta. Diperkirakan pada satu waktu sebanyak 3 juta anak-anak buta karena kekurangan vitamin A. Dan sebanyak 20-40 juta menderita kekurangan vitamin A pada tingkat lebih ringan. Perbandingan angka kematian antara anak yang kekurangan dan tidak kekurangan vitamin A kurang lebih sebesar 30%. Vitamin A adalah zat gizi yang paling esensial. Hal itu dikarenakan konsumsi makanan kita belum mencukupi dan masih rendah sehingga harus dipenuhi dari luar. Kekurangan vitamin A atau KVA akan meningkatkan kesakitan dan kematian, mudah terserang penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, dan akhirnya kematian. Akibat lain yang paling serius kekurangan vitamin A atau KVA adalah rabun senja, yaitu bentuk lain dari termasuk kerusakan kornea atau kornea mata dan kebutaan. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang. Selanjutnya, pada metode penelitian, terdapat desain penelitian yang dilakukan menggunakan desain cross-seksional, yaitu suatu penelitian yang dilakukan suatu waktu saja. Kedua, tempat penelitiannya dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang dari bulan Februari sampai bulan September tahun 2020. Dan populasi penelitiannya yaitu ibu yang mempunyai balita berusia 1-5 tahun. Kemudian pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden yang telah diuji validitas menggunakan analisa chi-square. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian analisa univariatnya itu pada tabel 41 distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan ibu dalam pemberian vitamin A pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang, Kota Batam tahun 2022. Dapat dilihat pada tabel 41 dari 98 responden, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang kurang. 50 responden dengan persentase 59,2% dan pengetahuan yang baik sebanyak 40 responden dengan persentase 40,8%. Kemudian pada tabel 42, distribusi frekuensi responden berdasarkan pemberian vitamin A pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang, Kota Batam tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel 42 dari 98 responden menunjukkan bahwa mayoritas ibu yang tidak melakukan pemberian vitamin A yaitu sebanyak 53 responden dengan persentase 54,1% dan yang memberikan vitamin A sebanyak 45 responden dengan persentase 45,9%. Selanjutnya
Selanjutnya, pada hasil analisa bivariat. Pada tabel 43 dapat dilihat hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang, Kota Batam tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan dari tabel 43 bahwa dari 98 responden, ada 58 responden dengan persentase 100% yang memiliki pengetahuan kurang baik, yang tidak memberikan vitamin A sebanyak 49 responden dengan persentase 84,5%, dan sebanyak 9 responden dengan persentase 15,5% memberikan vitamin A. Sedangkan dari 40 responden atau dengan persentase 100% yang memiliki pengetahuan baik yang tidak memberikan vitamin A sebanyak 4 responden dengan persentase 10,0%, dan yang memberikan vitamin A sebanyak 36 responden dengan persentase 90,0%. Jadi berdasarkan hasil statistik dengan menggunakan uji C-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, berarti HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya pada pembahasan, yang pertama analisa univariat. Pengetahuan ibu berdasarkan hasil penelitian dari 98 responden menunjukkan bahwa sebagian besar ibu memiliki pengetahuan kurang tentang pemberian vitamin A, yaitu sebanyak 58 responden dengan persentase 59,2%, dan ibu yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 40 responden dengan persentase 40,8%. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Yang kedua, pemberian vitamin A pada balita. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa ibu yang melakukan pemberian vitamin A sebanyak 45 responden dengan persentase 45,9%, dan 53 responden dengan persentase 54,1% yang tidak memberikan vitamin A pada balita. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber informasi tentang jadwal pemberian vitamin A dan kurangnya pemahaman ibu tentang efek dari kekurangan vitamin A. Jadi vitamin merupakan salah satu zat senyawa kompleks yang sangat diperlukan oleh tubuh kita, yang berfungsi sebagai pembantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa adanya vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari dengan baik. Selanjutnya pada pembahasan analisa bivariat. Hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A pada balita. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa dari 98 responden ada 53 responden dengan persentase 45,9% yang tidak memberikan vitamin A, yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 49 responden dengan persentase 84,5%, dan yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 4 responden dengan persentase 10,0%. Sedangkan yang memberikan vitamin A sebanyak 45 responden dengan persentase 54,1%, yang memiliki pengetahuan kurang 9 responden dengan persentase 15,5%, dan responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 36 responden dengan persentase 90,0%. Selanjutnya, pengetahuan memegang peranan yang penting dalam menentukan sikap dan perilaku responden dalam memberikan vitamin A. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan sangat penting perannya dalam melakukan pemberian vitamin A. Dengan adanya pengetahuan tentang manfaat vitamin A, ibu akan tahu bagaimana melakukan pemberian vitamin A secara tepat kepada balitanya. Dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden yang berpengetahuan tinggi saat melakukan pemberian vitamin A akan tahu dampak dan keuntungan bagi balitanya. Vitamin A juga dapat diperoleh dari sumber hewani seperti susu, mentega, minyak ikan, dan kuning telur. Dari 98 responden yang menjawab benar,
sebanyak 47 responden dan menjawab salah sebanyak 51 responden. Dan apakah ibu memberikan vitamin A pada balita? Di bulan Agustus tahun 2020 didapatkan ada 53 responden yang tidak memberikan vitamin A pada balitanya. Sebanyak 9 responden yang berpengetahuan kurang tetapi tetap memberikan vitamin A pada balitanya, dikarenakan dibagikan oleh kader yang datang ke rumah dan ibu tidak menolak jika balitanya diberikan vitamin A. Dan sebanyak 4 responden yang berpengetahuan baik tapi tidak memberikan vitamin A pada balitanya dikarenakan ibu bekerja. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini itu hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncuk dengan sampel sebanyak 98 responden itu dapat disimpulkan yang pertama, distribusi frekuensi ibu yang memiliki pengetahuan kurang di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang tentang pemberian vitamin A sebanyak 58 orang dengan persentase 59,2%. Dan yang kedua, distribusi frekuensi ibu di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang yang tidak memberikan vitamin A sebanyak 53 orang dengan persentase 54,1%. Dan yang terakhir, adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pemberian vitamin A pada balita. Diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang, Kota Batam tahun 2020. Selanjutnya, adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi pemerintah. Dalam masa pandemi ini dapat dikembangkan sistem kampanye promosi vitamin A daring melalui media sosial yang ada dan memberikan vitamin A kepada kader maupun petugas kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang. Yang kedua, bagi institusi pendidikan. Berguna dalam mengembangkan strategi promosi kesehatan yang efisien dan efektif bagi tempat pendidikan, petugas, dan masyarakat terutama tentang vitamin A pada balita dan sebagai referensi untuk pustaka program ilmu kebidanan Universitas Batam. Dan yang ketiga, bagi masyarakat sebagai masukan berupa informasi pengetahuan ibu terutama tentang vitamin A pada balita. Dan yang keempat, bagi tempat penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi bagi tenaga kesehatan di puskesmas dalam memberikan konseling kepada ibu-ibu seputar hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian vitamin A pada balitanya. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi sebagai penelitian dan peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan apa yang kurang atau yang belum ada dalam penelitian ini, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ibu dalam memberikan vitamin A pada balitanya. Selanjutnya, adapun referensi dari jurnal yang saya pilih, berikut referensinya. Dan itulah tadi hasil presentasi jurnal yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.